Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 6. Untuk bagian penjelasan, saya akan tampilkan gambar pada video ini dengan materi dan penjelasan dari buku yang saya gunakan. Kemudian di sini saya hanya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 sampai studi kasus berikutnya. Yang pertama ada di tanggal 4 Maret 2018, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan pajak bumi dan bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 105 juta rupiah. Diminta buat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut. Bisa dilihat pada gambar jurnal finansialnya pada tanggal 4 Maret 2018 itu piutang pajak daerah sebesar 105 juta di debit dan pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO di kredit sebesar 105 juta. Adapun ditetapkan sebagai piutang pajak daerah dikarenakan Dinas Pendapatan baru menetapkan pajak bumi dan bangunan. Otomatis uang belum diterima oleh kas daerah, maka masih dalam berbentuk piutang pajak daerah. Selanjutnya, jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada pengaruhnya pada kas, cukup diuraian diisi dengan tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Contoh studi kasus yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Maret 2018, wajib pajak menyetor kas ke Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan sebesar 84 juta. Diminta buatlah jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut. Maka di jurnal finansial akan diisi tanggal 10 Maret 2018 kas bendahara penerimaan berada di posisi debit sebesar 84 juta dan piutang pajak daerah sebesar 84 juta rupiah. Adapun kas pajak daerah berada di posisi kredit dikarenakan wajib pajak sudah menyetor kas ke bendahara, otomatis kas akan bertambah di posisi debit dan piutang akan berkurang di posisi kredit. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan ada pengaruh pada kas daerah, maka otomatis jurnal pelaksanaan anggaran berisi tanggal 10 Maret 2018, uraian perubahan SAL berada di posisi debit 84 juta dan pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA berada di posisi kredit sebesar 84 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk contoh studi kasus 3 ini, Bendahara SKPD Dinas Pendapatan sudah menyetorkan kas yang diterimanya sebesar 84 juta tadi yang disetor oleh wajib pajak pada tanggal 13 Maret. Maka diminta jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut. Jurnal finansialnya akan berubah uraiannya pada tanggal 13 Maret 2018, yaitu RKPPKD berada di posisi debit 84 juta dan kas bendahara penerimaan 84 juta. Kenapa kas bendahara penerimaan berada di posisi kredit? Karena sudah disetorkan, otomatis Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan mengeluarkan uang sebesar 84 juta. Dan ingat pada posisi saldo normal penjurnalan, kas berkurang di posisi kredit. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya karena tidak ada berpengaruh pada pendapatan kas, maka cukup dicatat tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Oke, selanjutnya untuk contoh studi kasus yang keempat, yaitu pada tanggal 31 Maret 2018 pada akhir periode dimungkinkan terjadi kerugian piutang atas piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Seperti contoh di depan, terdapat piutang pajak daerah yang belum dibayar sebesar 21 juta rupiah. Diminta jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut. Karena mengalami kerugian piutang, otomatis akan muncul beban. Nah, di jurnal finansial pada tanggal 31 Maret 2018
Uraiannya, beban penyisian piutang pendapatan berada di posisi debit 21 juta dan penyisian piutang pendapatan di kredit sebesar 21 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran, karena tidak berpengaruh pada kas, cukup dicatat tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah pada tanggal 31 Maret 2018. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.